pertanggungjawaban anggota tim 8 yang mewakili Partai Demokrat kepada rapat Majelis Tinggi Partai. Berikut ini kami sampaikan penjelasan lengkap apa yang telah terjadi dalam koalisi perubahan secara kronologis. A. Meskipun Anies Baswedan telah diusung oleh Partai Nasdem sebagai capres sejak 3 Oktober 2022, tetapi hingga 22 Januari 2023, baik Anies maupun Partai Nasdem belum berhasil membentuk sebuah koalisi parpol yang memenuhi syarat presidensial threshold 20%. B. Atas dasar persahabatan dan chemistry yang selama ini terbangun antara Anies dan Ketum AHY, maka pada 23 Januari 2023 di sebuah rumah di Jalan Lembang, Jakarta Pusat, 5. Capres diberi keleluasaan untuk memperluas dukungan politik. 6. Untuk menyelenggarakan keputusan KPP dibentuk sekretariat. Piagam koalisi itu dilandasi oleh asas keadilan dan kesetaraan. D. Di masa-masa ini, sejumlah parpol sahabat mendekati dan membuka komunikasi politik dengan Partai Demokrat. Khusus pada pertemuan dengan salah satu parpol yang mengundang perhatian publik, Capres Anies menghubungi pada 12 Juni 2023 dan mengatakan kepada Ketum AHY, "Saya ditelepon beberapa kali oleh ibu saya dan guru spiritual saya agar segera berpasangan dengan Capres-Cawapres Anies AHY." E. Sesuai dengan mandat yang telah diberikan oleh ketiga ketua umum partai politik yang masing-masing ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, Presiden PKS Ahmad Saiku, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono untuk menentukan siapa calon wakil presiden yang dipilihnya, maka pada 14 Juni 2023, Capres Anies memutuskan untuk memilih Ketum AHY sebagai cawapresnya. Anies akhirnya memilih Caimin sebagai pasangan cawapresnya. Dan pemilihan Caimin tentu pasti ya mengecewakan Partai Demokrat dan AHY pastinya, karena mereka dari awal berharap. Coba kita akan lihat saudara sekalian ya, surat dari Teguh Rifki Hafsa dulu, sekjen dari Partai Demokrat. Nanti juga kita lihat beberapa berita dan lain sebagainya. Tetapi intinya adalah ini menjadi sesuatu yang patut kita garis bawahi sebagai sebuah hal yang bisa anti klimaks dari KPP, atau justru ini arah baru bagi koalisi perubahan. Karena bisa jadi kemudian Demokrat akan cabut dari koalisi ini dan bergabung dengan partai lain. Dan bukan tidak mungkin saudara sekalian bergabung dengan Ganjar Pranowo, maka yang terjadi adalah nanti ada pasangan Ganjar AHY. Jadi pasangan Ganjar AHY berhadapan dengan pasangan Anies Caimin, lalu berhadapan dengan Prabowo Subianto yang akan memilih antara Erick Thohir atau Gibran Rakabuming kalau memang dikabulkan judicial review-nya, dan tergantung sign-nya kan. Ya, kami terus mencermati ini dan kami kaget, tentu saja kaget luar biasa, karena bagi kami ini bentuk politik yang tidak beretika dan tidak pantas ya. Karena namanya mengkhianati apa yang menjadi kesepakatan dan komitmen kita selama ini gitu. Ya, bagaimana keputusan ini diambil secara sepihak oleh teman-teman Nasdem yang kemudian mengambil kesepakatan dengan teman-teman PKB gitu. Dan disepakati juga oleh Mas Anies Baswedan. Kami kemudian mencoba mengkonfirmasi langsung ke Mas Anies, rencananya ingin bertemu langsung, tetapi karena beliau sedang di Surabaya, baru landing tadi sore. Tadi sore kami kemudian, karena waktu sudah terlalu malam menurut kami, sedangkan sudah banyak pihak yang bertanya, kami mengkonfirmasi kepada beliau. Pertanyaannya sederhana, apakah benar ada koalisi baru Nasdem dan PKB bersepakat untuk mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar? Oke. Jawabannya ya, benar. Gitu, benar, ya, lalu ya berarti cawapresnya Muhaimin ya katanya. Ya, benar. Ya sudah, kami tutup. Setelah itu kami sebarkan rilis yang mungkin sudah didapatkan oleh teman-teman media maupun publik juga sudah mengetahuinya, karena bagi kami ini tindakan sepihak, bagian dari pengkhianatan, tidak menghormati kesepakatan. Jadi mohon maaf nih,
Kalau kita bicara politik ini sama sekali tidak ada gentleman, dan sampai dengan saat ini yang saya tahu Mas Anies sama sekali tidak ada upaya untuk mengkomunikasikan secara langsung dengan Mas AHY. Padahal 23 Januari 2023 awal tahun ini beliaulah yang mengajak Mas AHY secara langsung, ayo Mas kita menjemput jalan Tuhan, menjemput jalan takdir. Mas, saya sebagai capres, Mas sebagai cawapres, saya membawa Nasdem, Mas AHY membawa Demokrat, lalu sama-sama kita ajak teman-teman PKS. Lalu perjalanan ini kita arungi bersama, piagam, tanda tangan, komunikasi segala apa, terus secara intens ya. Ternyata kemudian berulang kali rencana deklarasi gagal dan gagal terus berbulan-bulan. Respon pertama Anies usai PKB gabung Demokrat hengkang. Dikutip dari CNN Indonesia Jakarta, bakal calon presiden baca pres Anies Baswedan buka suara usai Partai Demokrat resmi mencabut dukungan terhadap dirinya karena berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Dalam keterangan video yang diterima CNNindonesia.com, Anies meminta seluruh relawan untuk tetap solid dan berharap dinamika politik yang saat ini terjadi tidak mengganggu fokus mereka. Pernyataan Anies dalam video tersebut telah dikonfirmasi oleh Wakil Ketua Umum Konfederasi Nasional Relawan Anies Korean Asri Tada. Pada seluruh relawan, mari kita terus berkonsentrasi pada usaha kita untuk melakukan perubahan. Kita ingin Indonesia yang lebih aktif, lebih adil, lebih maju, dan kita fokus di situ. Dinamika yang terjadi saat ini jangan mengganggu konsentrasi kita, kata Anies dikutip Sabtu 2 September. Dalam video tersebut tertera Anies memberikan keterangan pada Jumat 1 September malam pukul 21 waktu Indonesia Barat. Anies mengaku pada waktunya bakal memberikan penjelasan secara gamblang ihwal dinamika yang terjadi, meski tidak secara langsung menyebut nama Partai Demokrat atau PKB. Nanti pada waktunya akan ada penjelasan lengkap. Sekarang kita fokus untuk melakukan perubahan, tuturnya. Dan ingat, kita harus ikhlas, artinya dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Kita jalani, insya Allah ikhtiar kita akan dimudahkan jalannya, imbuhnya. Terakhir, Anies juga berpesan agar seluruh relawan tetap solid dan semangat untuk berjuang bersama dirinya. Terlebih, kata dia, tinggal tersisa beberapa bulan lagi sebelum pendaftaran Capres-Cawapres resmi dibuka. Jaga semangat, terus solid, pungkasnya. Sebelumnya, Partai Nasdem dikabarkan menjalin koalisi dengan PKB. Dalam koalisi itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin disebut-sebut bakal mendampingi Anies sebagai capres. Dua partai itu sebelumnya berada di koalisi berbeda. Nasdem sebelumnya membangun koalisi dengan Demokrat dan PKS untuk mendukung Anies Baswedan. Sementara itu, PKB bergabung dalam koalisi pendukung Prabowo Subianto bersama Gerindra, Golkar, PAN, dan P3. Keputusan Nasdem itu direspon keras oleh Demokrat. Mereka menarik dukungan dari Anies karena Agus Harimurti Yudhoyono batal dijadikan cawapres.